Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Di video ini gue bakal prediksi Real Madrid versus Barcelona yang bakal berlangsung dalam laga pekan ke-9 Liga Spanyol bertajuk El Clasico di Stadion Santiago Bernabeu Minggu 16 Oktober 2022 pukul 21.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai aja guys. Oke guys, kalau kita lihat performa Real Madrid dan Barcelona di La Liga 2022-2023 sama-sama luar biasa guys. Mereka kompak meraih 7 kemenangan, 1 hasil imbang dan 0 kalah guys. Barcelona berhak atas posisi puncak klasemen karena unggul produktivitas gol ya guys. Dari segi penyerangan, Barcelona sudah mencetak 20 gol berbanding 19 milik Real Madrid. Dari segi pertahanan, Barcelona juga unggul karena hanya kemasukan 1 kali guys, sedangkan Real Madrid 7 kali. Namun Real Madrid memiliki sosok yang sangat berpengalaman di El Clasico guys, yakni Karim Benzema. Barcelona adalah klub yang paling sering dilawan Karim Benzema di sepanjang karirnya guys. Benzema sudah terlibat dalam 21 gol Real Madrid tiap jumpa Barcelona guys. Sekarang kita bahas skuad Real Madrid guys. Dalam pertandingan terakhir Real Madrid menghadapi Shakhtar Donetsk di Liga Champions, memang hanya berkesudahan dengan skor 1 sama. Tapi kalau kita agresivitas Real Madrid sama sekali tidak berkurang karena El Real sanggup menghujamkan 17 tembakan. Bahkan Real Madrid sekarang pikirannya sudah lebih tenang guys karena telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Tinggal Real Madrid membutuhkan gol-gol dari Karim Benzema nih guys. Karim Benzema ini sempat absen ya guys karena cedera otot dan knock, yang membuat Real Madrid belum mencicipi kembali gol-gol dari Benzema dalam 9 laga terakhir di semua kompetisi. Nah, sekarang Benzema sudah menunjukkan performa yang kembali sangar. Dalam laga kontra Shakhtar, Benzema total menghujamkan 4 tembakan dengan 2 diantaranya tepat sasaran. Menurut gue tinggal menunggu gol dari Benzema saja nih guys. Lalu pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti juga hanya menurunkan Vinicius Junior di babak kedua ketika menghadapi Shakhtar, sehingga Vini pasti bugar ketika melawan Barcelona. Lalu Rodrigo Goes juga siap menjadi super sub Real Madrid guys. Sekarang kita bahas skuad Barcelona guys. Berbeda dengan Real Madrid, Barcelona ini belum memastikan langkah ke 16 besar Liga Champions. Bahkan lebih buruk lagi, Barcelona berpotensi tersingkir dari Liga Champions dan melanjutkan petualangan di Liga Eropa setelah bermain imbang 3 sama kontra Inter Milan di Stadion Camp Nou. Menurut gue guys, absennya bek tengah Barcelona Ronald Araujo yang mengalami cedera aduktor memberikan efek kehilangan di lini belakang Barcelona guys. Karena Araujo ini begitu diandalkan oleh Xavi Hernandez. Bolak-balik Araujo ini memiliki partner berbeda guys, mulai dari Eric Garcia, Gerard Pique, dan Andres Christensen. Nah, dalam laga kontra Inter Milan guys, Xavi Hernandez menduetkan bek tengah Gerard Pique dan Eric Garcia. Terlihat Pique dan Garcia ini tidak memiliki koordinasi yang bagus. Terlihat dalam gol pertama Inter Milan saat Alessandro Bastoni mengirimkan umpan jarak jauh ke kotak penalti Barcelona. Gerard Pique terlihat berentangkan tangannya, tanda agar rekan-rekannya membiarkan bola untuk ditangkap oleh Marc-Andre ter Stegen. Kenyataannya guys, Pique tidak menyadari bahwa ada Nicolo Barella yang sudah masuk ke dalam kotak penalti Barcelona, sehingga akhirnya Barella menciptakan gol tanpa pengawalan dari lini belakang Barcelona. Lalu lebih parah lagi pada proses gol ketiga Inter Milan guys. Saat itu situasinya adalah 3 pemain Inter Milan melawan 5 pemain Barcelona. Tetapi karena koordinasi yang buruk, Lautaro Martinez bisa mengirimkan umpan dari sisi kiri pertahanan Barcelona langsung ke kotak penalti, dan Robin Gosens kosong guys tanpa ada yang mengawal sehingga bisa menciptakan gol dengan mudah. Nah, tinggal guys, lini depan Barcelona ini mesti bisa menambal kelemahan dari lini belakang Barcelona. Robert Lewandowski dan Ousmane Dembele mesti bisa tampil efektif untuk memanfaatkan setiap peluang menjadi gol seperti ketika melawan Inter Milan. Lalu Pedri mesti bisa membantu dari lini kedua untuk bisa menciptakan gol lewat kesigapannya masuk ke dalam kotak penalti musuh. Sekarang kita bahas dari sisi head to head nya guys. Dalam 5 pertemuan terakhir, Real Madrid dan Barcelona saling mengalahkan. Real Madrid menang 3 kali dan Barcelona menang 2 kali. Nah,
Permasalahannya guys, sejak Barcelona dilatih oleh Xavi Hernandez, Carlo Ancelotti tidak lagi bisa membawa Real Madrid menang dalam waktu normal. Kemenangan terakhir Ancelotti atas Barcelona terjadi dalam laga final Piala Super Spanyol pada Januari 2022. Saat itu Real Madrid menang 3-2 atas Barcelona lewat perpanjangan waktu. Nah, setelah kemenangan tersebut, Real Madrid takluk 2 kali beruntun dari anak-anak asuh Xavi Hernandez. Xavi berhasil mengalahkan Real Madrid dalam laga Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu dan menaklukkan Real Madrid lagi dalam laga uji coba di Las Vegas. Sekarang kita masuk ke segmen starter nih guys. Gue akan mencoba menganalisis susunan pemain inti terbaik dari Real Madrid dan Barcelona, sekaligus menampilkan komentar Carlo Ancelotti dan Xavi Hernandez selesai laga Liga Champions. Kita mulai dari Real Madrid guys. Menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Andre Lunin, 4 back ada Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger, dan David Alaba. 3 gelandang ada Luka Modric, Aurelien Tchouameni, dan Toni Kroos. Di posisi 3 penyerang ada Fede Valverde, Karim Benzema, dan Vinicius Junior. Berikut komentar Carlo Ancelotti setelah memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Ketika Anda bermain pada hari Rabu, kemudian kembali bermain pada hari Minggu, Anda memiliki banyak waktu untuk memulihkan diri dengan benar. Saya melakukan sejumlah perubahan untuk menghindari masalah. Permasalahannya adalah kami bermain pada hari ini setelah pertandingan pada Sabtu malam, dan kami juga melakukan perjalanan panjang. Hal itu membuat kami melakukan rotasi, bukan karena kami memikirkan El Clasico. Mungkin mereka yang tidak bermain hari ini juga tidak akan bermain di El Clasico. Sekarang kita lanjut guys. Kesusunan pemain inti Barcelona, menurut gue El Barça bakal menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Marc-Andre ter Stegen. 4 back ada Sergio Roberto, Eric Garcia, Gerard Pique, dan Jordi Alba. Posisi 3 gelandang ada Gavi, Sergio Busquets, dan Pedri. Di trio penyerang ada Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, dan Rafinha. Berikut pernyataan Xavi Hernandez selesai imbang menghadapi Inter Milan. Ada momen-momen dalam 2 pertandingan terakhir ketika saya merasa puas, tetapi kemudian kami kehilangan konsentrasi dan melakukan kesalahan. Ketika Anda mendapat hasil imbang di depan supporter yang spektakuler, maka saya telah gagal. Sebagai penggemar, saya sedih dan marah. Sudah waktunya untuk mengkritik diri sendiri, tetapi segalanya berjalan lebih bagus daripada musim lalu. Sekarang kami harus mengandalkan keyakinan dan karakter kami untuk bangkit kembali. Kami belum menunjukkan versi terbaik dari diri kami di Liga Champions, tetapi kami masih memiliki Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol untuk dimainkan di kompetisi dalam negeri, dan musim masih panjang. Masuk ke kesimpulan ini guys. Tadi kita udah bahas soal kepiawaian Karim Benzema tiap berjumpa dengan Barcelona. Sekarang kita bahas kehebatan Robert Lewandowski yang kerap merepotkan Barcelona. Selama berseragam Borussia Dortmund dan Bayern Munchen guys, Lewandowski sudah 8 kali menghadapi Real Madrid dengan meraih 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan menelan 3 kekalahan. Dalam periode tersebut guys, Lewandowski sudah 6 kali menjebol gawang Real Madrid. Bahkan Lewy pernah menciptakan 4 gol bareng Dortmund dalam satu laga Liga Champions melawan Real Madrid. Namun Barcelona jangan terlalu semeringah dulu nih guys, karena ketika Xavi Hernandez menang 2 kali beruntun atas Real Madrid, Karim Benzema tidak ada di lapangan guys. Dengan keberadaan Benzema, tentu saja Barcelona akan berkali-kali lipat menjalani tugas yang lebih berat. Prediksi gue guys, Real Madrid akan mengalahkan Barcelona dengan skor 3-2. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Ian Tambunan atau lo justru menjagokan Barcelona yang bisa pulang dengan 3 poin? Coba guys, kita ngobrol di kolom komentar. Thank you banget guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.